Spoon. Noodles. Halo dulur, makasih nih buat yang masih stay di channel Main Film tentunya. Bukan main film ya, tapi main film. Oke, Bang Dikson kali ini bakal bawain alur cerita film keren nih, yang berjudul American Ultra. Film ini dijamin keren abis dah, lantaran film ini perpaduan antara cinta sama sains. Yuk, daripada lama-lama, mending capcus. Film ini bercerita tentang seorang pecandu narkoba, yaitu Mike, dan kekasihnya yaitu Phoebe. Mereka tinggal di sebuah kota kecil di West Virginia, Amerika. Dalam kehidupannya, Mike itu orangnya kayak yang keterbelakangan mental gitu, sering labil dan galau. Entah itu karena sering makan narkoba atau emang dari lahir ya. Aneh juga kurang paham nih awalnya. Malahan nih, pacarnya yaitu si Phoebe yang seringkali lindungi dia dan mengambil keputusan. Beruntung banget dah si Mike ini. Pacarnya udah cantik, baik lagi. Hari-hari Mike kerja di supermarket. Beresin Pepsodent, nyam-nyam, teh gelas, teh eco, dan kawan-kawan komplotannya. Nah, si Mike ini tahu banget nih bahwa Phoebe pengen banget liburan ke Hawaii. Dia pun berencana mengajak Phoebe pergi ke Hawaii sembari melamarnya di sana. Sayangnya, rencana mereka harus batal karena si Mike ini punya fobia. Tahu fobia, tahu apa gitu namanya. Jadi, si Mike ini takut pergi keluar kota. Malahan dia sampai muntah-muntah dah tuh di bandara. Sampai-sampai ketinggalan pesawat. Akhirnya Mike dan Phoebe pun pulang kembali. Di tengah perjalanan pulang, mobil mereka dihentikan sheriff yang bernama Waits. Si Mike pun kaget dong, lantaran dia bawa ganja tuh di mobilnya. Namun, dia cukup beruntung, karena sheriff bilang dia hanya ingin menyapa mereka. Scene berpindah ke kantor agen CIA. Di sini diperlihatkan agen CIA yang bernama Victoria dan Yates. Mereka berdua ini adalah saingan dalam pembuatan program bernama Ultra. Di sini dijelaskan bahwa program Ultra ini adalah program atau percobaan untuk membuat manusia super. Nah, si Victoria ini menamai subjeknya sebagai Wise Man. Sementara subjek dari si Yates dinamai Tough Guy. Scene berpindah ke si Mike yang sedang menemui kawannya yang bernama Buddy. Si Mike ini ternyata memesan kembang api yang nantinya akan ia gunakan untuk melamar Phoebe. Singkat cerita, saat Mike sedang bekerja, dia didatangi oleh Victoria. Di sana, Victoria bergumam dengan bahasa yang aneh dan sama sekali gak Mike mengerti. Mungkin itu merupakan sebuah kode aktivasi dari proyek Ultra ini. Selepas Victoria pergi, Mike melihat dua orang sedang mengotak-atik mobilnya. Sontak, Mike pun segera menghampiri mereka. Saat Mike akan diserang, hal aneh pun terjadi. Nampaknya program Ultra telah aktif. Entah berkat gumaman Victoria atau memang kondisi mendesak yang dialami Mike. Hal itu membuat Mike seketika jadi jago berkelahi nih. Dengan bermodal sendok mie ayam, dia pun berhasil membunuh kedua orang tersebut dalam hitungan detik. Namun setelahnya Mike seperti menjadi orang yang linglung. Mike yang panik lantas menelepon Phoebe untuk curhat dan meminta pertolongan. Sesampainya di sana, si Phoebe pun kaget dong. Pacarnya yang cupu kok bisa ngebabat dua orang berotot di hadapannya. Sialnya, sheriff datang dan menangkap Phoebe dan Mike. Mereka pun dijebloskan ke penjara. Di lain sisi, ternyata orang-orang yang menyerang Mike merupakan suruhan dari Yates.
Yates yang mendengar orang-orangnya telah mati pun kesal. Namun, ia pun menyadari bahwa gumaman Victoria pada Mike merupakan aktivasi dari proyek Ultra. Menyadari ini merupakan sebuah ancaman, Yates pun menyuruh dua anak buah lainnya yaitu Crane dan Lover untuk menghabisi Mike di kantor polisi. Para tough guy ini pun lantas menghujani kantor polisi dengan tembakan yang tak kunjung henti, hingga membuat para penjaga mati sementara Sheriff Wade sekarat. Namun, Sheriff ini berhasil memperlambat Crane dengan memborgol kakinya di kursi. Sementara itu, Lever memburu Mike dan Puibi. Dengan bantuan Puibi, Mike berhasil mengunci si Lever ini di dalam sel. Saat berhasil keluar, datanglah si Crane yang langsung melempari Mike granat. Namun, karena udah power up, Mike mampu melempar balik granat tersebut. Meskipun tak mengenai Crane, udah kayak badminton aja nih orang-orang edan. Tak sampai di situ, dengan sekali gampleng, leher si Crane pun patah. Auto mati dah tuh si Crane. Singkat cerita, Mike dan Puibi pun berhasil kabur. Mereka lantas pergi ke tempat Rose. Tapi Rose tak mau membantu Mike dan Puibi. Hal itu dikarenakan Mike dan Puibi diberitakan telah terdampak suatu virus yang berbahaya. Sampai-sampai seluruh kota di lockdown karena virus tersebut. Dan itu semua merupakan ulah si kampret Yates dengan harapan agar Mike dan Puibi terisolir di kota tersebut. Sementara itu, Victoria menelepon Douglas minta tolong agar dikirim senjata dalam rangka menghadapi si kampret Yates. Scene berpindah ke para tough guy yang sedang menyerbu rumah Rose. Mereka menggunakan senjata biologis, yaitu racun yang berbentuk asap untuk menghabisi Mike dan Puibi. Rose dan kawan-kawannya dihabisi terlebih dahulu, sementara Mike dan Puibi cukup kewalahan melawan tough guy lainnya. Tapi untungnya mereka berhasil lolos kembali. Setelah berhasil keluar, Mike yang terlanjur menghisap asap beracun pun sekarat. Tapi untungnya Puibi yang kayaknya tahu tentang gas tersebut dengan sigap membantu Mike dan Mike pun selamat. Nah, saat kembali sadar, si Mike ini pun merasa aneh. Secara kan pacarnya anak kampung juga. Kok bisa gitu tahu mengenai gas tersebut? Mike pun lantas menanyai Puibi mengenai hal tersebut. Karena terpojok, akhirnya Puibi mengaku bahwa dia adalah agen CIA yang ditugaskan untuk mengawasi Mike. Si Mike pun marah dong dan lantas pergi. Puibi pun terus meminta maaf nih sama si Mike. Namun lama-lama dia jadi jatuh cinta beneran sama si Mike. Ya mungkin karena sering bercocok tanam kali ya. Oh, berbahaya. Namun tiba-tiba Lever yang masih hidup menabrak mobil Mike. Auto terbalik dah mobil si Mike. Lever yang sedang di atas angin pun menangkap si Puibi. Sementara Mike masih terjebak di dalam mobil. Lever pun lantas menabrak kembali mobil Mike dan boom. Untungnya Victoria datang dan menyelamatkan Mike sebelum mobilnya meledak. Nah, si Victoria pun lantas membawa Mike ke tempat yang aman. Si Victoria pun lantas menjelaskan pada Mike bahwa Mike sendiri yang mengajukan diri dalam proyek Ultra tersebut. Alasannya karena dia frustasi bolak-balik ke penjara karena kasus narkoba. Hebatnya hanya Mike lah seorang yang selamat dalam proyek Ultra ini. Namun Mike menjadi gila. Itulah alasan mengapa Victoria menghapus ingatan Mike. Dia juga bilang Puibi selalu memperhatikan dan jatuh cinta padanya sejak dulu. Tiba-tiba bos pom ini pun keluar dan melihat mereka. Dia pun lantas menelepon polisi. Mike lantas pergi ke rumahnya, tapi kali ini bersama Victoria sebagai penjaganya. Yates yang mendapatkan info tentang Mike segera menyuruh tough guy lain untuk memburu Mike di rumahnya. Baku tembak pun terjadi. Mike yang sudah power up pun mengeluarkan jurusnya. Kali ini dia melempar panci ke udara. Panci itu dia gunakan sebagai alat pantul pelurunya. Dan benar saja,
peluru tersebut tepat menghujam badan si tough guy. Setelah tahu orangnya kembali dibantai, Yates pun tambah kesel dan murka. Dia pun menyuruh Douglas untuk membumi hanguskan rumah si Mike dengan drone. Kali ini Douglas menolak perintah Yates dan melaporkan kejadian yang sesungguhnya pada atasan Victoria dan Yates yang bernama Raymond. Yates yang terpojok akhirnya menelepon Mike dan memberitahu bahwa Phoebe ada bersamanya. Maka dari itu dia mengajak Mike untuk bertemu di sebuah supermarket. Nah, si Yates ini bermaksud untuk membunuh Mike dengan seluruh kekuatannya kali ini. Mike pun datang dan menggunakan kembang api sebagai pengecoh. Mike berhasil masuk dan membunuh seluruh tough guy satu persatu tanpa aya nu tinggalin. Sementara itu, Yates yang lagi-lagi terpojok membawa Phoebe pergi. Kali ini dia dihentikan oleh Victoria. Saat hampir membunuh Yates, Raymond pun datang dan menghentikan Victoria. Phoebe yang berhasil lolos segera menemui Mike yang babak belur setelah pertarungannya dengan para tough guy. Mereka pun keluar dari supermarket dan telah dihadang oleh sebatalion polisi. Saat sadar bahwa mereka tak bisa kemana-mana lagi, tiba-tiba Mike malah melamar si Phoebe. Dan so sweetnya si Phoebe pun menerima lamaran Mike. Sementara itu Victoria dan Yates dibawa oleh si Raymond ke tengah hutan dan membahas kekacauan yang mereka timbulkan. Di sana, Raymond menghabisi Yates yang arogan dan angkuh, yang terus menyalahkan Victoria. Sementara Victoria diampuni dan disuruh mengawasi Mike kembali. Dan film pun berakhir dengan si Mike dan Phoebe yang menjadi agen andalan CIA. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Pantengin terus channel Main Film. Dan adios.